udah sampai malam. Maafin ibu kalau ada salah ya. Baik. Ini. Bara Primario, terduga pelaku pembunuhan dan pembakaran jasad ibu kandung, mengungkapkan penyesalannya. Edi Herman mengaku telah bertemu dengan putranya di rumah tahanan rutan Polda Nusa Tenggara Barat saat dia datang membesuk. Meskipun Bara ini dikatakan sempat kabur dari rumah beberapa waktu lalu karena permasalahan internal keluarga, Edi menegaskan bahwa dirinya sangat menyayangi putranya dan selalu berusaha memenuhi segala keinginannya. Informasi lengkapnya pemirsa, terhubung bersama kita rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahmad Wawan, silakan informasi selengkapnya. Ya, baik rekan Justina di studio, selamat siang bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Justina, memang betul bahwasanya kasus tragis yang menimpa seorang ibu yang bernama Yeni Rudi Astuti yang tewas di tangan anak kandungnya sendiri, yakni Bara Primario, ini kini telah memasuki babak baru yang penuh haru sekaligus mengejutkan. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari tahun 2026, suasana duka ini masih menyelimuti keluarga korban. Namun di balik jeruji besi rutan Polda Nusa Tenggara Barat, sebuah momen emosional ini dilaporkan terjadi saat sang ayah Bara, yakni Edi Herman, menjenguk putra sulungnya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 lalu. Mohon maaf, Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026 lalu maksud saya. Di mana Edi Herman saat ditemui tribunlombok.com saat melangsungkan pemakaman di hari yang sama, ini mengungkapkan bahwa Bara yang selama ini dikenal sebagai sosok pendiam dan tertutup, ini menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Untuk pertama kalinya, Bara yang sebelumnya ditangkap terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bara terhadap ibu kandungnya sendiri, ini bersimpuh dan mencium kaki sang ayah, sembari memohon maaf atas tindakan keji yang telah ia lakukan. Justina, bisa saya informasikan penyesalan ini kemudian muncul di tengah fakta hukum yang kian benderang begitu. Polisi juga telah menemukan motif ekonomi yang melatar belakangi Bara tega membunuh ibunya sendiri dan juga membakar jasad ibunya di Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat pada beberapa waktu lalu. Justina, bisa saya informasikan juga tersangka Bara diketahui memiliki utang sebesar sekira 39 juta rupiah. Tragisnya, uang tersebut ditransfer menggunakan ponsel dan akun ibunya sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia. Justina, dari pantauan tribunlombok.com saat proses pemulangan jenazah, isak tangis juga datang dari adik tersangka, yakni Nindi Febrian, di mana Nindi juga mengaku tak menyangka bahwa chat terakhir dari sang ibu pada pada Sabtu malam yang berisi doa agar ia dan juga terduga pelaku yakni Bara menjadi orang yang sukses. Ternyata ini menjadi pesan perpisahan yang dituliskan oleh sang ibu pada waktu itu. Nindi mengaku sempat meminta bantuan Bara, yang dimana Bara pada saat hari kejadian itu menskenariokan seolah-olah ibunya yakni Yeni Rudi Astuti ini hilang begitu. Nindi dan Bara sempat ini mereka mencari keberadaan ibunya tanpa Nindi sedikit pun curiga bahwa sang kakaklah
faktor di balik hilangnya nyawa ibu mereka. Justina, bisa saya informasikan juga, diinformasikan Nindi kepribadian Bara yang memang sulit ditebak. Ini juga pihak keluarga telah melayangkan permohonan resmi kepada Polda NTB, yang dimana pihak keluarga menduga ada gangguan jiwa yang diderita oleh Bara, hingga keluarga meminta untuk Polda NTB melakukan tes psikologi. Hal ini juga diminta secara langsung oleh ayah Bara, yakni Edi Herman, yang dia juga mengharapkan saat berlangsungnya tes psikologi, pihak keluarga juga harus mendampingi proses pemeriksaan tersebut. Meskipun Edi sangat menyayangi putranya dan memohon adanya keringanan hukum karena alasan hubungan keluarga, Edi juga menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTB. Justina, kini jenazah korban telah dimakamkan di TPU setempat. Penyesalan mendalam Bara Primario dan tangisan sang adik Nindi ini juga menjadi catatan kelam dari tragedi ini. Untuk sementara ini, Justina, bisa saya informasikan juga, tim tribunlombok.com masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi dari tim kedokteran kepolisian untuk menentukan langkah hukum selanjutnya dari kasus yang menimpa keluarga Edi Herman. Ya, ini begitu. Mungkin begitu, Justina, laporan yang bisa saya informasikan. Saya kembalikan ke studio. Harapan saya tuh ini aja, kalau bisa dikasih keringanan, karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri, itu aja. Kalau hukum tetap berjalan. Bapak mengharapkan lebih ringan untuk Bara gitu, Pak? Iya, kalau bisa, karena kan itu orang tuanya sendiri, bukan orang lain. Gitu. Iya. Ya? Pak, tentu ini sangat duka yang mendalam untuk Bapak. Ya, pasti mendalam. Bagaimana kabar pertama Bapak dengar? Pertama laporannya dia hilang aja, ibunya menghilang. Saya kira dia tidur di rumah teman atau kemana gitu kan. Bara yang bilang, ya. Mbak Ibu. Ya, kronologinya gitu. Ternyata diselidiki sama polisi, lain ceritanya. Kalau untuk Bara sendiri, kira-kira perlu nggak menurut Bapak untuk dites psikologi terlebih dahulu? Nah, itu yang mau saya kepingin tes psikologis, tapi saya ada di situ. Saya meyakinkan bahwa dia itu udah sering saya nasihati, ya kan, tapi tidak mau terima. Apakah anak ini ada gangguan jiwa atau tak, saya nggak tahu, ya kan. Nah, yang pastinya bisa dicekkan psikologis dulu, tapi didampingin sama keluarga, ya, itu yang saya inginkan. Kalau sosok Bara di mata Nindi selama ini seperti apa, Kakak? Pendiam. Sering komunikasi ya? Sering komunikasi. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Apa komunikasi terakhir mungkin yang Nindi ingat dengan Bara maupun ibu? Nanya-nanya kabar aja sih, soalnya kebetulan kan sejauh di luar kota ya. Selalu support karena beberapa kali melaporkan capaian ke ibu dan selalu didoakan baik ya begitu. Iya, cuman ibu beberapa kali memeras kesepian aja sih gitu. Kapan terakhir kali komunikasi dengan ibu? Komunikasi hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Itu sempat khawatir berarti? Khawatir, karena kan takutnya kenapa-napa gitu. Itu aja sih. Sempat kepikiran hal-hal terburuk yang menimpa ibu? Hal-hal terburuk mungkin mikirnya amit-amit ibu dibegal di jalan atau dicopet, itu aja. Nggak ada kepikiran sama sekali ke sejauh ini gitu, nggak. Untuk kakak ini yang sudah ditetapkan sebagai terduga pelakunya, Nggak ada sama sekali kepikiran ke situ sih. apa kemudian harapannya sekarang dengan, mohon maaf ini kan ancamannya cukup berat begitu kan? Kalau saya dan keluarga menyerahkan ke pihak kepolisian. Tapi kabarnya juga tadi Nindi sempat meminta abang untuk hadir di pemakaman. Iya betul.
karena gimana pun juga abang saya kan anaknya dan abang saya adalah kakak saya. Gitu. Jadi saya berharap tadinya mungkin kakak saya bisa hadir di pemakaman. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, mau gimana kan kita serahin aja semuanya ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.